Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita hidup di muka bumi ini dengan rezeki dari apa yang Allah berikan. Dan dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Dan hanya dengan Allah kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia kita dan urusan agama kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada suatu hari, ya kira-kira 1444 tahun yang lalu, datang orang Badui menjumpai Nabi alaihissalatu. Nabi sedang bersama para sahabatnya. Kemungkinan besar di Masjid Nabawi. Badui ini mengatakan, "Mata sa'ah ya Rasulullah." Kapan kiamat itu terjadi? Wahai Rasulullah. Bicara kapan kiamat terjadi, manusia itu ingin mengetahui tentang apa yang terjadi di masa depan. Agar dia jadi mengerti dan mempersiapkan diri. Nabi alaihissalatu namun tidak menjawab pertanyaan orang ini. Beliau balik bertanya, "Ma'a'datta laha?" Apa yang engkau persiapkan untuk kiamat? Ketika sesuatu pasti terjadi, maka tugas kita adalah mempersiapkan diri. Adapun bicara kapan, karena ilmunya hanya Allah yang memiliki. Akhirnya orang Badui ini mengatakan, "Ma'a'dattu laha min kathiri salatin, wala sawmin, wala sadaqah." Kalau ditanya apa persiapanku? Persiapanku bukan dengan banyak sholat ya. Enggak. Sholat kan ada sholat wajib. Kemudian ada sholat sunnah yang banyak. Dia mengatakan tidak banyak sholat. Puasa juga enggak. Sedekah juga enggak. Bukan enggak melakukan itu. Dia berpuasa, dia sholat, dia sedekah. Tapi tidak dengan jumlah yang banyak. Karena memang jamaah, hidup ini bukan untuk banyak-banyakan amal, tapi bagus-bagusan amal. Beribadah itu bukan bicara tentang kuantitas, tapi bicara tentang kualitas. Di bulan Ramadan ini, kalau bicara puasa, insya Allah muslim yang taat puasa. Tapi ternyata Nabi alaihissalatu mengatakan, "Rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan bagian apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ini orang-orang yang selalu bicara kuantitas. Yang dia dapatkan hanya capek dan lelah. Maka orang ini menyatakan bahwa aku tidak mempersiapkan dengan banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Akan tetapi aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Cinta ini amalan hati. Yang mungkin tidak terlalu terlihat
kecuali dalam pengamalan pembuktian cinta tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Maka kalau bicara persiapan bekal akhirat itu, yang utama tentunya persiapan hati. Siapa yang kau cintai? Karena cinta itu akan membuat pemilik hati menggunakan raganya dalam rangka meraih dan menggapai cinta. Kita mengaku beriman dengan hari kiamat. Dan itu rukun iman. Sesuatu yang harus diyakini. Dan kita juga melihat kawan-kawan kita pergi meninggalkan dan tidak pernah kembali. Orang-orang yang dekat sama kita. Sebagian orang tuanya sudah meninggal. Sebagiannya masih hidup. Dan sedang menunggu kematian. Dia datang tanpa pandang bulu. Dia tidak kenal dengan lulusan ITB, wala lulusan UI. Yang dia kenal adalah perintah ilahi. 120 hari sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, Allah mengutus malaikat untuk mengambil dari catatan Lauhul Mahfuz dan mencatat kembali tentang ajal dan rizki kita. Bahagia atau kita sengsara. Dan yang hidup saat ini sedang menanti antrian. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran 185. Apa kata Allah? Nah, silakan dibaca. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul mauti wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah, kematian datang merusak segala kenikmatan. Mencabut segala kenyamanan. Seorang yang jadi presiden, ketika dicabut nyawanya, selesai kekuasaan. Seorang yang kaya raya, dengan harta berlimpah ruah, yang mungkin harta dia cukup untuk 7 turunan. Ketika datang kematian, selesai urusan dia. Semua dia tinggal. Yang sholat mati, yang gak sholat mati. Yang puasa full Ramadan mati. Yang gak puasa juga mati. Yang sholat tarawih mati. Yang tidak sholat tarawih juga mati. Kematian datang tidak pandang. Balasan dari amalan yang dikerjakan. Bukan di sini. Yang sholat tiap malam di masjid. Pulang dari masjid dapat apa? Capek. Apalagi kalau imamnya membaca 1 juz. Betisnya sakit. Lututnya ya mungkin nyeri. Tapi dia bertahan. Dapat apa dia? Dia bukan dapat apa. Dia sedang hendak mendapatkan. Disempurnakan pahala itu nanti
di hari akhir. Kehidupan dunia hanya tipuan belaka. Yang digaji besar sekarang, mungkin sebagian punya usaha yang mapan ya. Dia menjadi orang terkenal, engkau ditipu loh. Loh kok bisa? Bentar lagi engkau akan dilupakan. Yang kau miliki akan kau tinggalkan. Ahibati fillah. Apa sih yang kita tunggu sebenarnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan ada 7 yang kita tunggu. Maka segera beramal. Segera persiapkan bekal. Hal tantadiruna illa faqran munsiyan. Kalian yang kaya nungguin apa? Nunggu miskin. Nunggu kefakiran. Makanya orang itu kalau sekarang sedang kaya, dia itu takut dengan kefakiran. Kayak harta bukan kayak hati. Dia mikir terus, dia mau nabung, dia mau beli aset ini, aset itu, dia akan ikut asuransi ini, asuransi nggak peduli dia dengan halal haram. Yang ada dalam benaknya, gimana kalau bangkrut nanti? Gimana? Ketakutan dengan kefakiran. Karena ambisi dia bukan akhirat. Ambisi dia dunia. Padahal udah dikasih tahu, engkau bakal ninggalin semua yang kau miliki. Taib, yang miskin nunggu apa? Nunggu kaya. Yang miskin kan selalu berpikir kan, aku kepingin ini, kepingin itu. Dia berharap bisa kaya. Dan kalau sudah kaya, gimana jadinya? Ya kita lihat ada banyak orang OKB. Orang kaya baru. Yang kemudian lupa untuk beramal. Yang ada hanya pamer harta, pamer kemewahan, kembali lagi ditipu sama dunia. Au haraman, au maradun mufsi. Yang sedang sehat nih, nunggu apa engkau? Nunggu sakit. Engkau makan sehat sekarang. Minum vitamin, suplemen, check up kesehatan. Kau tahu kau sedang menunggu sesuatu. Maka sekarang segera persiapkan. Jangan nunggu sakit baru kau berpikir, oh kau pengen umroh, kau pengen ini, kau pengen iktikaf. Tapi udah gak bisa. Sekarang selagi engkau bisa, ambil persiapan. Au haraman mufannida, atau engkau nunggu tua. Ya, yang muda nunggu tua. Kulitnya akan keriput dan kita lihat manusia takut dengan ketuaan. Dibuat oleh manusia berbagai macam jenis krim ya, serum, terus apalagi perawatan ini, perawatan itu. Karena dia tahu wajahnya akan keriput. Dia akan jadi tua. Dia akan jadi tidak menarik. Sehingga dia ketakutan. Dia persiapan untuk itu. Nunggu tua engkau baru beramal. Makanya kita lihat. Sebagian orang yang memakmurkan masjid itu orang sudah sepuh-sepuh. Alhamdulillah dia belum mati. Masih sempat dia memakmurkan rumah Allah. Tapi engkau tidak tahu dengan umurmu kapan. Au mautan mujahiza. Itu yang kita tunggu mati. Yang datang dengan tiba-tiba. Nggak pernah kasih kabar terlebih dahulu. Dan tanda-tanda kiamat itu banyaknya mati mendadak. Kalau dikatakan kita sudah tua, kita bakal mati. Banyak mati mendadak. Berapa banyak orang yang keluar rumah tidak pernah balik. Padahal dia sedang berangkat bekerja. Bukan sedang sakit menanti kematian. Berapa banyak orang yang nonton bola dan tidak pernah keluar dari lapangan bola kecuali jenazahnya. Berapa banyak orang yang sedang di atas pesawat. Yang mereka punya rencana. Ya, tapi ternyata pesawat itu tidak pernah turun kembali. Kematian tidak kenal tua muda. Kau nunggu itu. Dan ketika datang kematian, apa yang diinginkan manusia? Qala rabbi rji'un. Ya Allah balikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal soleh. Aku ingin berubah. Kau ingin berubah saat hidup. Ketika datang kematian nggak ada sudah.
putus semua. Awid Dajjal. Atau kalian sedang nunggu Dajjal. Ya, makhluk absen yang ditungguin oleh manusia. Atau awisah, atau kalian nunggu kiamat. Dan kiamat itu lebih menakutkan. Dan lebih pahit. Jamaah rahimakumullah. Ada seorang yang datang kepada alim ulama. Daud At-Ta'i, dia minta nasihat. Ausini. Dia minta nasihat, kata sang guru kepada orang ini. Askarul maut yantadhiruna. Nasihatnya apa? Pasukan kematian sedang menunggu. Pas, itu nasihat. Apa yang antum akan persiapkan ketika dikasih tahu pasukan lagi nunggu engkau di luar? Ketika seorang ya menjadi buruan di sebuah rumah. Kemudian di luar semua pasukan itu dengan senjata. Dia bingung, ini itu. Persiapkan. Pasukan itu selalu siap. Menanti. Allah Azza wa Jal menyuruh kita untuk memandang ke depan. Bukan ke masa tua. Kebanyakan kita persiapan untuk masa tua. Persiapan untuk pensiun. Makanya ada yang beli villa ya. Bicara di Bandung mungkin di Dago sana dia beli villa. Ada yang buka usaha kecil-kecilan sebelum dia pensiun. Dia buka usaha agar usahanya bisa jalan di masa tua dia sehingga dia nggak capek. Kebanyakan manusia itu memandang masa tua. Pendek pandangannya, hanya 70 tahun, umur 80 tahun. Padahal ada kehidupan setelah itu yang satu hari sama dengan 1000 tahun. Kita bisa bayangin ya, Rasulullah SAW, apa persiapan masa tuanya? Punya apa beliau di masa tuanya? Beliau meninggal dunia, alaihi salatu wassalam, dalam kondisi baju perangnya itu digadaikan. Untuk makan. Untuk biaya hidup keluarga. Tapi persiapan beliau untuk setelah masa tua, beliau dikuburnya. Sampai hari ini itu 1433 tahun. Di muka bumi beliau hanya 63 tahun. Mana yang harus lebih dipersiapkan? Masa tua atau masa setelah tua? Allah berfirman di surat Al-Hasyr ayat 18. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatkannya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya. Ini perintah Allah agar setiap orang bermuhasabah. Ngelihat dia. Apa yang dipersiapkan buat hari esok. Akhirat. Bicara dunia, 70 tahun hidup di dunia itu. Hanya berapa jam dari kehidupan akhirat. Satu hari sama dengan 1000 tahunnya. Maka Allah perintahkan bertakwalah kalian kepada Allah. Udah pada berangkat orang-orang meninggalkan. Kalian masih santai. Ajma'atil uqala min kulli ummah. Semua orang yang berakal sehat
dari setiap umat, setiap golongan, setiap sekte itu bersepakat. Mereka membuat sebuah konsesi apa? Annan na'im la yudraku bin na'im. Bahwa kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Nggak bisa. Terus kenikmatan itu diraih dengan perjuangan. Waman athara raha fatathu raha. Barang siapa yang memilih hidup santai, dia akan kehilangan waktu santai yang sebenarnya. Ini kalau kita bicara dalam urusan dunia, lihatlah orang-orang sukses sekarang. Orang-orang terkaya di dunia. Bagaimana dia bisa mencapai level terkaya? Berdarah-darah. Lelah. Kalau itu hanya untuk mendapatkan kenikmatan yang semu, yang sementara, yang kemudian ditinggal. Kita semua tahu. Bagaimana dengan kenikmatan yang sebenarnya. Kita perlu bermuhasabah. Engkau lihat, engkau umur berapa? Apa yang sudah engkau kerjakan? Engkau udah punya apa? Bukan di dunia. Di dunia orang bisa ngelihat, aku udah punya mobil, alhamdulillah. Dulu waktu kuliah gak punya. Dulu waktu bujangan gak punya. Sekarang punya anak, punya istri, malah punya mobil. Punya rumah, punya usaha ini. Orang bisa tuh ngitung yang dia milikin sekarang. Tapi apa yang kau miliki di kehidupan selanjutnya? Ketika semua yang kau miliki di dunia dikuasai oleh ahli warismu. Apa yang kau miliki? Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Dia pernah bercerita. Baina nahnu ma'an Nabi SAW. Il absara jama'atan. Ketika kita lagi bersama Nabi SAW. Tahu-tahu Nabi melihat ada orang-orang lagi kumpul. Beliau tanya. Ala majtama'a ha'ula. Itu orang kumpul ngapain? Kata sahabat, ala qabrin yahfirunahu. Mereka sedang gali kuburan. Dulu modelnya, jenazah itu dibawa ke kuburan dulu, baru gali. Jadi orang itu sibuk dengan jenazah, mandiin ini semua, sholatin, yuk bawa kuburan. Baru gali kuburan. Sambil nunggu mereka gali kuburan. Ketika dikasih tahu mereka sedang gali kuburan, fazi'an Nabi SAW. Cemas. Kayak ada ketakutan. Wa qama min baini yaday ashabihi musri'an. Beliau meninggalkan sahabatnya menuju ke kuburan itu. Cepat. Sampai beliau di kuburan. Fajatha alaihi. Kemudian beliau duduk bersimpuh di kuburan. Qal Bara'. Bara' karena Nabi jalan cepat, semua sahabat ikut akhirnya. Bara' ingin melihat apa yang dilakukan Nabi SAW. Maka dia akhirnya menghadap Nabi SAW. Berdiri di depan Nabi SAW. Ya. Ini kuburan lubang sini. Di sini Nabi, Bara' di sebelah sini. Sehingga dia bisa melihat apa yang dikerjakan Nabi SAW. Fabaka. Nabi menghadap ke kuburan. Lalu beliau menangis. Hatta ballat thara min dumu'i. Sampai tanah yang di depan beliau itu basah. Gara-gara tetesan air mata Nabi SAW. Thumma aqbala alaina. Kemudian beliau menghadap kepada kami semua. Faqala ay ikhwani limithli hadzal yawm fa'iddu. Wahai saudara-saudaraku, kata Nabi SAW, untuk yang seperti ini, untuk yang hari ini yang seharusnya kalian persiapkan. Yang seperti ini. Limithli hadzal yawm fa'iddu. Rawahu Ibnu Majah. Ini yang harus dipersiapkan. Dan Nabi SAW menyebutkan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu tempat persinggahan pertama ke akhirat. Jadi kalau kita bicara apa persiapan kita di akhirat, yang pertama dipersiapkan untuk itu. Yang kita lihat. Kita mengantarkan jenazah.
Kita ziarah kubur melihat ada batu-batu nisan. Untuk yang seperti itu engkau persiap. Kalau selamat kata Nabi SAW. Selamat di awal persinggahan ini. Yang lainnya insya Allah akan ringan. Tapi kalau dia nggak selamat, persiapannya kurang. Bekalnya nggak lengkap. Maka yang sesudahnya akan lebih berat. Ahibati fillah. Berapa lama orang dikubur? Dia tergantung kapan dia mati dan kapan dia dibangkit. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas, kita nggak tahu kapan kiamat terjadi. Tanda-tandanya sudah di depan mata. Semakin dekat. Nabi SAW 1443 tahun. Di kuburan. Firaun ribuan tahun. Di kuburan. Dalam kondisi neraka ditampakkan kepada dia tiap hari. Dapat tuh dia panasnya. Nanti baru dimasukkan ke neraka. Maka kalau bicara persiapan. Yang pertama. Cara pandang dunia ini. Yang harus kita perbaiki. Karena dunia ini menipu. Banyak orang yang ketipu. Sehingga tadi disinggung. Kebanyakan kita persiapan untuk masa tua. Bukan untuk akhirat. Rasul SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau pernah memegang pundaknya Abdullah bin Umar. Dipegang. Lalu mengatakan kepada dia, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia seperti orang asing. Warga asing yang tinggal di sebuah daerah. Dia bukan penduduk asli. Yang ada dalam benak dia akan pergi meninggalkan. Maka yang warga asing itu biasanya kawan-kawan kita lah yang kerja umpamanya di Jakarta. Kalau dia dari kampung, dia kepingin balik. Teman-teman kita mungkin yang di Malaysia bekerja di sana. Dia kalau dapat rezeki yang dia pikirkan bukan di Malaysia. Tapi di kampungnya. Dia akan transfer uang. Minta belikan tanah, bangun rumah. Dan sebagian ditipu. Sampai pulang ke Indonesia ternyata yang dikasih duit gak bangun rumah. Dibuat foya-foya, habis duit. Seperti itu pula ketika kita beramal, ternyata kita nggak ikhlas. Ya, habis. Maka jadilah seperti orang asing, perantau. Yang punya keinginan balik, gak ingin tinggal. Karena memang dia bukan penduduk situ. Gitu. Au abiru sabil. Atau kok bisa engkau lebih lagi, engkau menjadi seperti orang yang sedang transit. Lewat doang. Beda warga asing yang kerja di sebuah tempat, dia masih beli rumah, dia masih beli kendaraan. Tapi kalau orang transit, seperti orang yang berangkat dari Jakarta, mau ke Mekah, mau umroh dia. Atau mau ke Madinah dulu. Dia transit di Dubai. Mungkinkah di masa transit di Dubai itu dia beli mobil? Mungkinkah di masa transit yang hanya 6 jam anggap transit, dia beli rumah, dia beli motor, dia beli villa di sana? Enggak lah. Dia buka usaha di sana. Anak cuma 6 jam, ntar lagi berangkat. Seperti itu. Kalau kita punya prinsip, anak mau berangkat nih. Tapi siapin bekalnya. Kau lihat jam berapa berangkat. Nunggu panggilan, berangkat. Selalu siap sedia untuk berangkat. Dan Abdullah bin Umar memberikan nasihat kepada murid-murid dia. Idza amsait. Setelah dia menyebutkan hadis Nabi SAW. Maka dia ingin memberikan penjelasan bagaimana mengamalkan hadis itu. Idza amsaita fala tantadhir as-sabah. Kalau engkau sedang di sore hari, jangan nunggu pagi untuk beramal. Jangan.
Karena belum tentu umurmu sampai pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau sedang di pagi hari, jangan nunggu sore. Dari pagi sampai sekarang, mungkin ada di Indonesia ribuan orang yang mati. Engkau lihat, dalam setahun berapa yang mati. Dihitung per hari, engkau lihat berapa banyak yang mati. Maka ketika engkau di pagi, jangan nunggu sore. Mau untuk beramal, mau baca Quran, mau sedekah, mau tobat, mau apa. Udah lakukan di pagi hari. Kecuali orang gak bisa karena ada kerjaan. Tapi ketika engkau gak apa-ngapain, segera. Ini bicara persiapan. Wa khudh min sihatika limaradik. Engkau yang masih sehat, ambil bekal untuk masa sakitmu. Karena tadi Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, kita tuh nunggu sakit, nunggu penyakit. Dan kebanyakan orang-orang sakit gitu. Berkurang kesehatannya, punggungnya mulai sakit, matanya harus pakai kacamata, ada yang kena katarak, ada yang kena gula, ada yang kolesterol. Dengan bertambahnya umur, maka dikatakan khudh min sihatika limaradik. Engkau masih sehat, ambil perbanyak amalan ketika engkau sehat untuk masa sakitmu. Kenapa jemaah? Karena sebuah karunia ilahi ketika orang itu biasa beramal baik, sholat di masjid, ya, puasa sunnah Senin Kemis, dia ketika sehat, lalu dia sakit, dia tidak bisa ke masjid, dia tidak bisa puasa sunnah, tetap catatan malaikat itu tiap hari dia puasa sunnah. Kalau memang dia biasa puasa Senin Kemis sumpah. Dia biasa ke masjid 5 kali dalam sehari. Gara-gara sakit dia nggak bisa. Catatan terus berjalan. Ini orang yang cerdas. Ketika dia sehat, dia manfaatkan tuh. Untuk beramal soleh. Nanti kalau sakit berapa banyak orang yang kena stroke kemudian tidak bisa baca Quran. Tidak bisa berdiri. Tidak bisa berjalan. Tapi kalau dia sudah ambil bagian sehatnya, sakit aman buat dia. Pahala dicatat terus. Wa min hayatika limautik. Dan engkau ambil bagian dari hidupmu untuk matimu. Karena kita bakal mati. Nah, jadi bagaimana kita memandang dunia ini? Itu harus diperbaiki. Sehingga ambisi kita bukan dunia. Rasulullah SAW mengatakan, man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Seperti orang pakai kacamata, kemiskinan. Kemana-mana yang ada takut miskin. Maka dia terus berambisi sehingga hidup tersiksa. Padahal harta udah banyak kadangkala. Tapi tetap tersiksa. Karena Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Wasyattata alaihi syamla. Urusannya dicerai beraikan. Ruwet urusan. Di saat orang bisa beramal, dia gak bisa beramal. Ana dulu berpikir, ya ini pikiran Ana, bahwasanya orang-orang kaya itu akan menjadi orang-orang yang paling punya kesempatan besar untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla. Dia sudah punya kekayaan, dia tinggal ke masjid di shaf pertama, tinggal datang kajian, berangkat umroh, berangkat haji. Itu bayangan Ana. Ternyata enggak juga. Orang miskin, bayangan Anda juga dia karena harus ada kerjaan ahsan ke masjid. Nganggur ada kerjaan ahsan. Enggak juga. Karena masalah ambisi. Bagaimana dia memandang dunia ini. Kalau dunia menjadi tujuan utama dia, udah. Dia akan selalu dalam ketakutan. Ruwet urusannya. Dan dunia nggak akan datang kecuali sesuai dengan yang ditakar buat dia sudah. Itu bagianmu selesai. Tapi dikasih ruwet sama Allah SWT. Wa man kanatil akhiratu hammah. Barang siapa yang akhirat itu tujuannya, ambisinya, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah jadikan kekayaan itu di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Dunia di tangan dia, hatinya yang kaya dia itu. Karena akhirat yang ada di hatinya. Wa jama'a urusannya disederhanakan.
hidupnya tenang. Wa atatuhu dunya wahya raghiyah. Dunia diantarkan ke dia, dipaksa datang kepada dia. Dalam kondisi hina dunia ini. Karena memang dia lihat dunia hina. Maka ahibatillah fillah, setelah kita memperbaiki cara pandang kita kepada dunia, ya kita segera taubat. Udah. Berhenti dari berbuat dosa. Ramadan, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan pembebasan dari api neraka. Maka kita perlu menunjukkan kepada Allah agar kita dapat bagian ampunan itu. Serius. Sebagian kita udah berhenti puasanya kadang-kala. Sibuk dengan dunianya lagi. Dia jadi orang yang lemah. Kalau sudah bicara ibadah. Jadi orang yang kuat kalau urusan syahwat dan dunianya. Dan bicara tobat ini, syaratnya kita semua tahu. Meninggalkan, menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau ada urusan sama manusia, kita selesaikan. Minta maaf sama mereka. Karena kalau tidak, ada orang-orang yang puasa, yang haji, yang sholat, yang sedekah, di akhirat bangkrut. Gara-gara dia tidak menyempurnakan tobat dia. Dia punya kesalahan kepada manusia yang dia abaikan. Mereka akan datang nuntut pada hari kiamat. Semua orang itu subhanallah. Pada posisi kepepet. Dia itu akan berpikir siapa yang punya utang sama anak. Di dunia ini. Anak merasakan. Anak kalau sudah kehabisan duit. Anak berpikir. Siapa yang punya utang sama anak. Anak mau nagih. Dan di padang mahsyar. Semua orang kepepet. Maka dia akan cari kita. Kalau kita pernah mukul dia. Pernah ambil harta dia. Yang pernah waktu kuliah beli sesuatu di kantin gak bayar. Yang pernah mungkin malak temennya, bully temennya. Supaya engkau gak bangkrut. Karena sebagian orang anak sudah tobat. Alhamdulillah, anak dulu anak nakal, anak kayak gini. Iya, sempurnakan tobatmu. Yang urusan dengan manusia engkau harus selesaikan. Kalau enggak engkau bisa bangkrut. Bawa bekal banyak, tapi diambil orang. Kemudian jamaah yang ketiga, jangan sok suci. Karena biasanya ada orang yang sudah bertobat, udah merasa baik, dia sudah hijrah umpamanya, kemudian muncul penyakit ujub. Ujub itu termasuk yang menggugurkan amalan. Maka selalu memohon ampun sama Allah SWT. Nabi SAW yang terakhir ya, kalau bicara persiapan banyak ya. Semua amal soleh yang bisa kita lakukan. Tapi perbanyak doa. Minta doa. Supaya mati husnul khatimah. Baca doanya Nabi Yusuf. Tawaffani musliman. Wa alhiqni bisalihin. Matikan aku dalam kondisi Islam ya Allah. Kumpulkan aku dengan orang-orang saleh. Terus ganti kawannya. Ganti lingkungannya. Kita persiapkan. Dan alhamdulillah di 10 hari terakhir Ramadan. Yang punya masa lalu yang kelam. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita persiapkan untuk itu. Sebagai bentuk bekal yang kita bawa. Tatkala datang kematian. Kalau mati datang sebelum masuk 10 hari yang terakhir. Niat kita insya Allah juga sudah dicatat. Karena Allah itu maha baik. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator, jazakumullah khair. Alhamdulillah, syukron wa jazakallah khair Pak Ustadz. Ini kita sudah cukup banyak mendapatkan ya cubitan-cubitan ke hati kita ya, supaya kita semakin menyadar, bermuhasabah dengan diri kita. Nah, untuk session selanjutnya buat para peserta Ikhwan Filah maupun Ukhti yang
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ingin bertanya diperkenankan untuk membuat tombol raise hand ya buat yang ikhwan. Kalau buat yang akhwat boleh menulis di kolom chatnya masing-masing, atau buat sobat-sobat yang ingin melakukan chat langsung juga diperkenankan di kolom chat ya. Silakan tafadhol. Barangkali ada. Halo. Ini kayaknya masih malu-malu nih, Bos. Oh, ada. Silakan Mas Rinugroho. Ya, silakan Mas Rinugroho. Monggo. Tidak kedengaran Pak Sri? Ya. Ya, suara saya sekarang bisa didengar, Mas? Nah, sudah. Ah ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa hadir pada Zoom sore hari ini. Perkenalkan Ustadz, nama saya Sri Nugroho. Saya dari M93 ITB, posisi sekarang di Semarang. Masya Allah. Terima kasih sekali. Sore ini Ustadz berkenan hadir. Dari saya menyimak dari awal, luar biasa bahasanya tentang persiapan menuju hari akhir. Ini sekaligus surhat Ustadz, ini di Masjid Samping Rumah. Mungkin seperti masjid-masjid yang lain itu jamaahnya sebagian besar eyang-eyang atau sudah usia lanjut sekitar usia 60-70. Yang generasi mudanya usia 50, 40, 30 sedikit sekali. Pertanyaan saya adalah apa yang harus dipersiapkan gitu untuk eyang-eyang tersebut, sebaiknya di usianya yang sudah 67. Biasanya mereka juga tidak dari awal, tidak dari muda, ininya mungkin dia setelah kerja kemudian mereka pensiun, kemudian mereka aktif di masjid. Jadi pemahaman agamanya juga tidak banyak amat, tapi mereka sangat aktif di masjid karena itu dari mungkin persiapan menuju hari akhir gitu ya, jadi semangat. Mungkin itu aja Ustadz dari saya, pertanyaan dari saya, dan nanti kalau ada lagi saya sampaikan. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah jamaah. Kita bersyukur ya. Ketika ada orang tua ke masjid. Memakmurkan masjid. Pandangan ini atau pemandangan ini membuat anak-anak muda itu banyak berpikiran, nanti saya kalau tua mau kayak gitu. Makanya banyak di kalangan muda ketika disuruh taubat, ayo ke masjid, nantilah kalau saya umur 70 baru saya akan memakmurkan masjid. Padahal tidak semua sampai ke umur itu dan tidak semua memakmurkan masjid. Apa yang perlu dilakukan? Ilmu. Maka bagaimana masjid itu makmur dengan ilmu? Tadi Anda sampaikan bahwa ada orang-orang yang bangkrut di akhirat itu. Padahal orang itu rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, umroh, haji. Karena diambil sama orang gitu. Dia suka nyakitin orang dahulunya. Maka ilmu itu penting. Bikin kajian di masjid tersebut ya. Rutin lah. Harian habis subuh, kultum umpamanya. Ya. Baca tafsir. Juz amma buat mereka. Yang kedua. Ada sebagian orang yang melupakan tanggung jawabnya. Kenapa yang muda-muda kok jarang ke masjid? Boleh jadi yang tua tidak mengajak. Atau boleh jadi yang tua gak mendidik mereka dulu ketika mereka kecil. Karena yang tua juga baru tobat juga gitu. Maka sekarang bagaimana setelah mereka belajar, mereka berusaha untuk menyampaikan kepada anak mereka, kepada cucu mereka. Terus terang kalau bicara kajian emak-emak ya Masya Allah rame. Bapak-bapak rame. Sampai kadang-kadang anak ngomong, anak kepingin buat kajian remaja ya. Jadi bagaimana emak-emak ini bikin kajian khusus buat putri-putri mereka. Karena itu jadi tanggung jawabnya emak-emak ini. Dan sedih ya ketika melihat ada emaknya Masya Allah taat tapi anaknya kayak gitu. Maka mungkin itu yang perlu dilakukan ya. Belajar, dengan belajar itu kita belajar fikul aulawiyat, skala prioritas ya.
Karena ada orang yang beramal banyak tapi ternyata nilainya dikit. Bagaimana dia beramal sedikit tapi nilainya banyak. Itu yang diperlukan oleh orang tua. Dan salah satunya bicara Lailatul Qadar nih. 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Kira-kira 83 tahun lebih 4 bulan. Ini sesuatu yang harus dikejar ya. Bagaimana yang tua-tua itu kalau bisa itikaf umpamanya. Ini kesempatan. Kau mungkin dulu masa lalumu penuh dengan hal-hal yang negatif. Umpamanya sekarang ada kesempatan untuk mengganti dengan cara ya berjuang di 10 hari terakhir Ramadan. Dan keikhlasan juga perlu untuk senantiasa diingatkan. Tidak ujub karena tadi biasanya orang tua kadang-kala merasa sudah baik ya ini dan itu. Dan itu sangat berbahaya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya. Syukron, jazakallah khair Ustaz. Ini sudah. Baik, Pak Binsar mungkin ada pertanyaan yang ke kolom chat antum? Belum ada, tapi saya boleh bertanya nggak? Ya, karena ini belum ada yang raise hand lagi Pak Binsar. Silakan. Iya, boleh ya. Mohon izin Pak Ustadz, ini sebenarnya pertanyaan yang mungkin juga mewakili teman-teman yang lain. Kayak tadi kan Pak Ustadz menyampaikan kita mungkin pernah berbuat salah pada orang gitu ya. Ya kalau tadi ilustrasinya zaman kuliah jajan nggak bayar atau semacam kayak gitu Pak Ustadz ya. Dan sekarang kita katakan sudah berhijrah, sudah mau bertaubat, sudah mau mempersiapkan diri untuk akhirat. Nah bagaimana kita bisa meminta maaf kepada orang-orang yang let's say katakanlah kita pun sudah tidak tahu mereka ada di mana atau bahkan mungkin sudah wafat gitu ya, atau juga mungkin bahkan kita pun tidak tahu siapa saja yang kita sakiti gitu. Katakanlah let's say kita lagi nyetir gitu, mungkin kita nyerobot atau mungkin kita berbuat zalim pada orang yang kita sama sekali tidak berniat tapi ternyata orang itu merasa sakit gitu ya. Nah ini yang untuk orang-orang yang kita tidak ketahui pernah kita sakit ini, bagaimana kita meminta maaf kepada mereka atau kita cukup dengan taubatan nasuh atau bagaimana Pak Ustaz? Demikian Pak Ustaz. Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah. Oleh karena itu kenapa kita disuruh mempercepat taubat. Mensegerakan taubat. Karena boleh jadi tadi. Gak ketemu lagi sama orang itu. Ya, kita. Apa yang harus dilakukan? Berusaha mencari. Mencari tahu orang tersebut. Dan boleh jadi orang itu tidak memaafkan. Itu hak dia. Kita datang kepada dia minta maaf, dia katakan enggak, aku enggak maafkan kau. Aku akan tuntut engkau di akhirat. Itu hak dia. Dan dia akan tuntut. Dan Allah akan berikan hak dia nanti. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama mencari tahu keberadaan mereka. Karena nanti pada hari kiamat mereka akan tahu keberadaan kita. Kalau sekarang kita berusaha tunjukkan kepada Allah, kita cari tahu dengan adanya Facebook kayak ini dan itu yang kita bisa cari tahu. Yang nggak bisa kita cari tahu, udah capek kita cari umpamanya, maka berusahalah engkau melihat kesalahanmu sama fulan apa. Kalau kesalahannya berupa kezaliman materi, harta, utang nggak bayar, umpamanya tadi makan sesuatu nggak ngelunasin, engkau keluarkan dari hartamu lalu sedekahkan atas nama fulan. Engkau niatkan, ya Allah ini uangnya fulan ya. Aku nggak ketemu sama fulan, uangnya fulan ini 1 juta, Anda berikan ke masjid. Sudah. Berarti uang itu kembali ke fulan. Pahalanya nanti pada hari kiamat ketika sidang, ya udah diambil ke fulan. Karena engkau tidak makan uang tersebut. Engkau sudah berikan kepada orang lain dengan niat buat dia. Kalau ternyata dengan berjalannya waktu engkau ketemu sama fulan. Atau fulan, ya Allah ini fulan, Anda yang punya utang sama dia. Atau pernah ngambil uang dia, pernah malak dia atau apa. Maka kau sampaikan, aku pernah ngambil duitmu ini itu. Lalu sampaikan, sudah aku sedekahkan. Kalau ternyata dia nggak mau, ya sudah. Engkau bayarin dia. Selesai. Sedekahnya buat engkau. Kalau bukan urusan harta Ustaz. Kezaliman bentuknya kita memukul dia. Memaki dia, ribain dia. Dan gak ketemu lagi sama orang itu. Engkau berdoa buat orang itu. Minta kepada Allah agar fulan diampuni ya. Kau sebut namanya fulan, kasih taufik sama Allah. Sehingga kelak pada hari kiamat ketika dia nuntut, ada yang bisa kau bayarkan buat dia.
dengan doa-doamu untuk dia. Selesai impas insya Allah. Jadi tetap harus ada usaha. Karena bicara taubatan nasuha itu adalah taubat yang syarat-syaratnya terpenuhi. Syarat yang pertama, menyesal, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Ada syarat yang berkaitan dengan dosa kepada manusia itu harus dipikirkan. Dan harus diusahakan. Boleh jadi kita dengan kasih hadiah buat fulan. Ada orang yang mau memaafkan kita ya. Kita kasih hadiah dengan semoga dia mau memaafkan kita. Atau kita lewat orang lain. Intinya kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau dia nggak mau memaafkan kita, udah doakan dia. Berusaha untuk berbuat baik kepada dia, kepada keluarganya. Dengan harapan Allah berbuat baik kepada kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya. Alhamdulillah. Ini ada 3 pertanyaan lagi. Urutannya tadi saya lihat Pak Encep, terus kemudian Pak Mori, baru Abi Syarain, dan Pak Tony terakhir yang nomor 4. Jadi silakan Pak Encep. Tafadhol dipersilakan untuk. Ya, itu masih bisu Pak Encep. Bisu nih. Nah, sudah kedengaran. Sudah, Tafadhol. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah Pak Ustadz. Ini mimpi yang jadi kenyataan nih. Saya bisa ngobrol langsung sama Pak Ustadz nih. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiikum. Ini saya kebetulan temannya dari Pak Binsar, Pak Gatot juga, Pak Sri Nugroho juga. Saya angkatan 93 dari Geodesi ITB. Menurut ada satu pertanyaan Pak Ustadz. Ini terkadang kan kalau masalah ibadah haji ya, ibadah haji kan ada yang mabrur dan mabruroh gitu. Terus ditandai orangnya itu memang tandanya itu pas pulang ke tanah air atau pas pulang dari hajinya itu kelihatan hijrahnya ada perubahan gitu. Nah ini saya yang mau saya tanyakan, ini kalau misalkan kita memperoleh Lailatul Qadar misalnya Pak Ustadz. Ini mungkin ada ciri khusus juga setelah kita melewati bulan Ramadan, mungkin ada perubahannya di kesehariannya atau bagaimana Pak Ustadz? Masya Allah, Masya Allah. Itu aja Pak Ustadz yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah. Ya, kita perlu berpikir kira-kira amalan kita diterima apa enggak. Ada orang yang beramal tapi enggak diterima. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Capek, lelah masuk neraka. Karena syarat diterimanya amalan itu 2. Ikhlas dan sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Sebelum bicara tanda dari Lailatul Qadar, Ana ingin menyampaikan satu permasalahan penting berkaitan dengan Lailatul Qadar. Nabi SAW menyuruh kita mencari di 10 hari terakhir. Dan menyuruh kita mencari di malam-malam ganjilnya. Di dalam beberapa hadis disebutkan kita disuruh nyari di 9 hari yang tersisa. 7 malam yang tersisa, 5 hari yang tersisa. Ternyata hitungannya itu dengan yang sisanya. Kalau bulannya itu 29 hari, maka 9 hari yang tersisa itu malam 21. 7 hari yang tersisa itu malam 23. Kalau bulannya itu 29 hari. Tapi kalau bulannya ganjilnya itu jadi 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kalau bulannya itu 30 hari, maka sabda Nabi SAW mengatakan 9 hari yang tersisa itu malam 22. 9 hari yang tersisa. Jadi benar-benar Lailatul Qadar ini satu hal yang tersembunyi. Karena hitungan ganjilnya pun di belakang. Maka hendaklah kita berusaha untuk mencari Lailatul Qadar setiap malam. Oleh karena itu Nabi SAW tidak membedakan antara malam 21, malam 22, 23. Yang penting beliau berusaha untuk di 10 hari terakhir itu. Dan amalan di malam itu beda-beda orang juga. Jadi kalau bicara mendapatkan Lailatul Qadar itu satu orang sama orang lain berbeda. Orang ini di malam itu menghatamkan 30 juz. Yang ini cuma baca 1 juz. Orang ini di malam itu berzikir 1 jam. Yang ini cuma 5 menit berzikir.
Karena dikatakan semua amalan yang dilakukan di malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Zikirnya pun lebih baik dari 1000 bulan. Baca Qur'annya pun lebih baik. Maka hendaklah kita berusaha di malam-malam itu untuk menambah ibadah kita, menambah amalan kita yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka kalau dikatakan apa ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Al-jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan selanjutnya. Jadi kebaikan itu melahirkan kebaikan. Dosa melahirkan dosa. Kalau engkau selesai Ramadan menjadi lebih baik, lebih semangat lagi. Dosa yang kemarin dikerjakan sebelum Ramadan kau tinggalkan. Amalan yang nggak pernah diamalin sebelum Ramadan dan kau amalkan di Ramadan, memang kau rajin baca Quran lagi ya. Lebih berbakti kepada orang tua, lebih lembut kepada istri, lebih bisa menahan emosi. Semoga itu jadi tanda kau mendapatkan Lailatul Qadar. Intinya, engkau tetap berdoa. Takut gak dapat. Allahumma taqabbal minna. Terus minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah memberikannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya. Baik Pak Ustadz. Ini ada, silakan Pak Binsar untuk pertanyaan yang dari chat aja dulu Pak Binsar. Oke, baik. Pak Ustadz, ini kan karena waktunya cuma sampai jam 5 lewat 10 ya Pak Ustadz ya. Saya langsung bacakan 2 pertanyaannya Pak Ustadz ya lewat Siap, chat. Saya langsung digabung saja. Ini ada pertanyaan pertama. Sejauh mana indikasi bahwa kita sudah cukup melakukan persiapan untuk akhirat bila dibandingkan dengan persiapan kita untuk dunia di masa tua? Itu yang pertama Pak Ustadz. Kemudian yang berikutnya, dalam rangka menyegerakan hijrah, apakah kita harus segera meninggalkan pekerjaan kita karena dikhawatirkan kemungkinan pekerjaan tersebut masih ada hal yang tidak baik, sementara pekerjaan tersebut adalah sumber rezeki kita saat ini dan belum ada pekerjaan yang lain, belum ditemukan Pak Ustadz. Kemudian satu lagi Pak Ustadz ya, kalian ini tentang kerenggangan antara saudara dengan suaminya. Jadi ini ada ukti yang bertanya, beliau menyampaikan bahwa sebetulnya menyebabkan kerenggangan antara saudaranya dengan suaminya, tapi sampai saat ini ternyata masih belum bisa kembali seperti semula. Jadi bagaimana sikap ukti ini agar bisa mengembalikan suasana seperti semula, sekaligus juga memohon ampun pada Allah atas semua kesalahan tersebut. Demikian Pak Ustadz, 3 pertanyaan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kalau bicara indikator persiapan kita untuk akhirat ini, maka tanyakan kepada hatimu. Engkau lebih berat kemana? Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Allah mengatakan kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kalau bicara seimbang, bagus. Tapi seharusnya akhirat lebih gitu. Artinya engkau beramal cari dunia, niatnya akhirat. Sehingga semua yang dilakukan itu diniatkan buat akhirat. Hidupnya buat beribadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia bekerja di kantor, dia berolahraga, dia tidur pun diniatkan semuanya buat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka akan sempurna persiapan. Kalau bicara harta, dia ada cerita orang yang Nabi ceritakan, Allah perintahkan awan untuk menyirami kebunnya. Ternyata dalam urusan harta dia membagi jadi sepertiga. Sepertiga dia makan, sepertiga dia kembalikan sebagai modal, sepertiga dia sedekahkan. Bagaimana dengan kita? Bicara waktu juga seperti bagaimana sholat kita. Yang penting tadi tolong semua yang diniatkan untuk Allah Azza wa Jalla. Tinggalkan yang haram, laksanakan yang wajib. Itu minimal. Jadi kalau bicara minimal, kerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram. Ada orang yang persiapannya lebih, yaitu dengan yang sunnah ya. Dia semakin dicintai Allah Azza wa Jalla. Tapi ada standar minimal, yaitu laksanakan yang wajib, tinggalkan yang haram. Adapun yang kedua, berkaitan dengan orang yang subhanallah. Apa yang kedua? Pekerjaan. Kita bicara pekerjaan. Ahibati fillah. Ini nyambung dengan yang pertama ya. Pekerjaan itu ada yang halal, ada yang haram.
Ada pekerjaan yang bercampur halal dengan haram. Syubhat. Ketika pekerjaan itu haram, maka engkau harus tinggalkan. Ustadz, nggak ada sumber lain. Ingat, yang ngasih rizki kepadamu itu bukan tempat kau kerja. Dan inilah yang menjadi penyakit sebagian orang. Dia bergantung dengan tempat dia kerja. Bukan bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Dia berpikir, di sini tempat rizki. Enggak, rizkimu di langit. Allah sudah tetapkan, wa fis sama'i rizqukum. Di langit itu rizki kalian. Maka kita lihat berapa banyak orang di PHK tetap hidup dia. Di PHK itu nggak punya kesiapan dia sama sekali. Tetap hidup. Maka tolong jangan bergantung dengan tempat kerjamu. Ketika tempat kerjaanmu bermasalah, haram, syubhat dan membahayakan, tinggalkan. Terus gimana anak? Kata dia. Di mana keimananmu kepada Allah Azza wa Jalla? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Bukan orang tuamu yang kasih solusi. Bukan bosmu, bukan kawanmu, tapi Allah yang kasih solusi. Kalau kita bertakwa, takut sama Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini bicara iman. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, Allah yang nyukupin. Udah selesai urusan. Tapi kan kadang-kadang kita belum. Sebagian kita meninggalkan pekerjaan karena ada pekerjaan lain. Bukan karena Allah. Maka itu kalau pekerjaannya haram segera tinggalkan. Kalau pekerjaan syubhat yang kau lihat. Lebih dekat ke haram apa enggak. Engkau berada di posisi mana. Tapi yang jelas berusahalah. Untuk meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah membawa sesuatu yang meragukan ke rumahmu, apalagi yang haram. Adapun pertanyaan yang terakhir ya. Berkaitan dengan hubungan yang rusak ya. Antara suami dengan ipar-iparnya. Hubungan menantu dengan mertuanya. Mertua dengan menantunya. Ahibati fillah. Kebersamaan itu biasanya menimbulkan gesekan. Dan gesekan itu biasanya menimbulkan kehangatan. Seharusnya seperti itu. Tapi terkadang gesekan itu menimbulkan masalah. Nggak selalu. Maka bagaimana gesekan itu menimbulkan kehangatan? Rasul SAW menyebutkan sebuah konsep dalam muamalah. Beliau mengatakan, idfa' alladhi yukhalitun nas. Wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Yang bergaul dengan manusia, berbaur dengan mereka, bersabar disakiti sama mereka. Sabar, nerimo, ngalah. Itu lebih baik daripada yang tidak bergaul dan tidak bersabar disakiti sama mereka. Ada orang-orang, aduh aku gak mau lah, males aku, capek ini tuh. Enggak, lebih baik yang sabar. Kemudian ada sebuah akhlak Nabi dalam bergaul. Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Kita ini punya konsep, prinsip yang dianggap baik. Padahal enggak. Contohnya apa? Engkau menghormati aku menghormatimu. Engkau kasih hadiah sama aku kasih hadiah sama engkau. Ini muamalahnya kayak orang dagang. Sedangkan Allah menyuruh nabinya, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Engkau menyakitiku, aku berbuat baik kepadamu. Engkau memakiku, aku memujimu. Engkau tidak mau bertegur sama aku akan menegurmu lebih dahulu. Jadi usahakan sekarang, tadi keluarga, kalau mungkin engkau bisa aksesmu kepada suamimu, minta suamimu memperbaiki hubungannya sama Allah Azza wa Jalla. Konsep muamalahnya dirubah. Dia lebih mengalah ya, karena memang semua ujian. Kemudian bagaimana engkau berusaha untuk memperbaiki dengan cara datang ke pihak IK, saudaramu, katakan suamimu minta maaf ini itu. Nanti engkau datang ke suami, saudara minta maaf ya. Ini termasuk berdusta yang diperbolehkan dalam rangka memperbaiki dua orang yang bertikai jemaah. Tapi kita cuma bisa berusaha. Karena ada orang-orang yang hatinya keras. Tinggal didoakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan.